Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka annama shalla al-laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqomah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mau suami, istri, anak, keluarga, masyarakat dalam perlindungan Allah, maka kita sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan sholat jamaah yang ramai ini sungguh salam dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah sholat itu dia tidak keluar masjid, duduk, yadhkurullah, berzikir. Majelis kita ini walaupun pengajian ada syaratnya 4. Sholat subuh berjamaah hasan, ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nanti selesai tausiah, saya jawab beberapa pertanyaan. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Amin. Yang sama kita hormati Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah IKAT, adik kelas saya, namanya Haji Rasid Pancin. Kenal Bapak Ibu orang? Ketua tim Ustadz Abdul Somad Aceh, yang mengatur jadwal 1 tahun 4 hari saya di Aceh, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, namanya Tengku Nazaruddin. Beliau adalah kakak kelas saya, bersama dengan Ustadz Dr. Riza, satu angkatan sama saya. Para tuan guru, para alim ulama, para ustadz, guru-guru kita semua, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, berkah ilmunya untuk kita. Bapak Ibu semua jamaah fardu subuh Masjid Al-Munawwarah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita istiqomah iman dan Islam. Hadis yang mau kita kaji subuh ini ada dalam kitab Sunan Ibni Majah. Adik-adik yang belajar di pondok, kita diajarkan 6 kitab hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya Kutub Sittah. Mudah cara menghafalnya, 2 sahih 4 sunan. 2 sahih 4 sunan. 2 sahih itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim. 4 sunan itu sunan paling tinggi Abi Daud, nomor 2 Nasai, nomor 3 Tirmidzi, nomor 4 Ibni Majah. Inilah 6 kitab hadis pegangan Ahlus Sunnah wal Hadis yang kita kaji subuh ini diambil dari kitab yang ke-6, namanya Sunan Ibni Majah Al-Qazwaini. Jadi nama orang di ujung itu, di ujung huruf iya itu menunjukkan dia datang dari mana. Imam Al-Bukhari berarti dari Bukhara. Bukhara itu Uzbekistan. Imam At-Tirmidzi berarti dia datang dari Termes. Termes itu perbatasan Afghanistan, Uzbekistan, satu kampung namanya Termes. Tirmidzi. Imam Ibnu Majah Al-Qazwaini. Qazwaini bahasa Arabnya dari Bahrul Qazwain. Ada satu laut namanya Laut Qazwain. Kalau kita cari di peta Qazwain, tulisan Latinnya Caspian Sea, Laut Kaspia, Rusia sekarang. Jadi Imam Qazwaini itu dari Rusia. Fansuri, Syekh Hamzah Fansuri dari Fansuri. Abdurrahman As-Sinkiri dari Singkir. Jadi ujung nama itu menetapkan, sudah tahu kita orangnya dari mana. Nah, Imam
Ibnu Majah Al-Qazwaini menulis hadis itu disebut dengan kitab Sunan Ibnu Majah. Nanti kalau ada yang bertanya, apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Hadis. Dalam kitab apa? Kitab Sunan Ibnu Majah. Apa bunyinya? Datang sahabat Nabi bertanya, ayyal mali nattakhidu ya Rasulullah? Harta apa yang mesti kami persiapkan? Apakah kebun sawit yang luas? Apakah kebun karet yang banyak? Apakah kebun kelapa? Apakah kebun kurma? Apakah kebun anggur? Ayyal mali, harta apa yang perlu kami siapkan? Menyiapkan kebun sawit tinggal, menyiapkan kebun karet tinggal, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar tinggal. Makanya sahabat ini bertanya, harta apa yang perlu kami siapkan untuk bekal kami? Kata Nabi menjawab, liyattahiza ahadukum, hendaklah kamu menyiapkan harta. Hartanya adalah qalban syakira. Inilah harta yang paling mahal, namanya qalban syakira, hati yang bersyukur. Makanya pas subuh ini begitu bangun kita langsung bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu syukur kita yang pertama. Bangun kita buka mata, saya buka mata tadi saya tengok, oh di subuh salah. Besok buka mata, oh Blok Semarang. Besok buka mata, oh Banda Aceh. Buka mata, Paluta. Nanti saya habis di Aceh ke Paluta, Sumatera Utara. Buka mata, Rokan Hilir. Sampai masanya nanti buka mata, Marok buka. Maka harta yang paling mahal adalah qalban syakira, hati yang bersyukur. Orang kalau hatinya tak bersyukur, tidak pernah berterima kasih kepada manusia, tak pernah bersyukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang aja, tak pernah bersyukur, mengutuk nasib aja. Nanti kayaknya kalau tamat pesantren ini agak tenang nih sedikit. Begitu udah tamat pesantren, bingung pula mau kuliah kemana. Nanti nampaknya kalau udah kuliah sampai ke Mesir nih enak ini. Sampai ke Mesir, bingung pula tak tamat-tamat. Nanti kalau tamat dari Mesir nih, kalau udah punya LC di ujung, sedap ini. Udah tamat LC pulang, bingung pula. LC lagi cemas. Nanti kalau sudah dapat kerja, mengajar di pondok, nampaknya tenang nih. Di mana sekarang? Saya di pondok pesantren Haji Rasid Mahdi. Oh, udah agak tenang. Ditanya orang, udah berbini? Nanti nampaknya kalau udah berbini tenang nih. Begitu udah berbini, tanya orang, udah punya anak? Masa udah sekian bulan nikah istrinya nggak hamil-hamil? Nanti nampaknya kalau udah punya anak tenang nih. Tanya orang, udah punya anak? Udah. Berapa orang? 2 orang. Laki-laki ya, kok nggak punya anak perempuan? Hidup ini sebetulnya tidak susah. Yang susah itu memikirkan cakap orang. Betul? Banyak yang ngaku. Maka yang paling enak adalah hati bersyukur. Rumah yang menurut kita memuakkan. Aku muak aja tengok rumah ini, dari dulu gak berganti-ganti dari dunia kan. Padahal rumah itulah yang dirindukan kontraktor. Kontraktor maksudnya orang yang kontrak. Mama yang masih kontrak, mudah-mudahan dibukakan pintu rezekinya. Bini yang paling memuakkan menurut bapak-bapak, bukan yang di sini ada bapak-bapak. Aku muakkannya kok bedak kau tebal kali. Itulah bini yang dirindukan jomblo selama ini. Pekerjaan yang memuakkan, aku muak aja kerja ini.
itulah pekerjaan yang dicari-cari oleh pencari kerja. Maka yang paling indah hidup ini adalah qalban, hati yang bersyukur. Saya bersyukur. Bersyukur saya dengan nikmat sekarang. Sekarang banyak orang ini tidak bersyukur. Udah dikasih Allah hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam pandang manis. Sibuk minum jus bengkoang biar putih. Sampai habis duit sawit untuk membeli skincare. Rupanya salah beli, bercampur merkuri. 3 bulan dipakai, lebak bukan. Pulang bininya, lakinya dari kerja payah bedakan. Mana bini, mana kuali. Orang barat pergi dari Eropa, beli tiket pesawat, menabung, menyewa hotel, ke Bali mau berjemur di pantai Kuta biar supaya hitam. Kita belum berjemur, kurang syukur apa lagi? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka yang paling indah itu adalah bersyukur. La tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi. Jangan kau ulurkan biji matamu menengok nikmat yang kami berikan kepada orang lain. Tengok nikmat Allah pada diri kita, syukuri. Itu yang paling indah. Makanya lagunya syukuri apa? Jadi masjid gak enak banyak ya. Di tanah lama 3 album sudah selesai. Tengok nikmat Allah pada diri kita, saya syukuri nikmat Allah. Karena kalau saya tengok nikmat pada orang lain, mandang saya ke kiri, wah ganteng-ganteng kali Pak Haji. Tengok ke kanan, Haji Rashid Bancin ini udah ganteng, punya pondok pesantren 5, santrinya ribuan, kebun sawitnya luas, wali kota yang belum dilantik. Tengok pula kawan kita Ustaz Riza ini, udahlah S1-nya di Al-Azhar, S2-nya pula di Jerman, S3 di Australia, berbulu-bulu. Apalah lebihnya lagi kita dari dia? Ditengok dari sekolah, kalah. Ditengok dari bulu pun kalah. Tapi karena saya tak menengok nikmat Allah pada orang lain, yang ku tengok nikmat Allah pada diriku, maka aku bersyukur aku masih hidup. Memang orang ini hebat-hebat, ini orang kaya-kaya 10 salam. Memang orang ini hebat-hebat, pondok pesantrennya 5, santrinya banyak. Memang hebat, alumni Jerman, alumni Australia. Tapi yang dapat kursi kan aku. Walaupun gak lama juga ya kita di kursi ini. Setelah habis ini turun lah. Nah, jadi syukuri aja yang ada sekarang. Saya nih syukuri nikmat yang ada sekarang. Bila saya syukuri, banyak orang pikirannya terlalu memikirkan masa lalu dan terlalu mencemaskan masa depan sampai dia tak sempat mensyukuri masa sekarang. Terlalu memikirkan masa lalu dan terlalu mencemaskan masa depan. Orang kalau terlalu cemas, takut, khawatir, naik asam lambung, naik kolesterol, naik asam urat, naik asam belimbing, naik jantung koroner. Tak normal detak jantung karena terlalu memikirkan masa depan. Nanti kalau aku pensiun cuma lainnya, paling mau makan gaji putus, sekarang masih kerja, ada uang tunjang, uang sifat, uang sikut, uang sundul, uang tangguh. Terlalu macam-macam. Syukuri saja nikmat yang sekarang. Alhamdulillah. Apalagi kurangnya kita mau ke masjid, sehat badan, sholat bisa, mendengar pengajian tak terganggu telinga. Kalaupun ada yang sakit-sakit, mudah-mudahan diangkat Allah segala penyakit. Saya kalau saya pikirkanlah semua di dunia ini, buka YouTube, baca komennya, dicaci maki orang,
Baca komen Instagram, dicaci maki orang. Baca komen di Facebook, dicaci maki orang. Tak saya pikirkan itu. Anjing menggonggong, hadis komen aku anjing. Sampai kita mikirkan cakap orang. Dulu orang zaman dulu kunci pintu pagar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tenang. Orang sekarang kunci pintu kamar, kunci pintu rumah, kunci pintu kamar, masuk ke dalam kamar tetap juga tak tenang. Kenapa? Maka beli tiket pesawat pergi ke tengah pulau yang tak ada signal untuk menenangkan pikiran. Begitulah yang dilakukan orang-orang kaya sekarang. Pergi ke tengah laut sampai tak ada signal. Tenang. Tak lama datang ikan hiu. Di mana sebetulnya letak ketenangan itu? Mencari ketenangan jangan ke tengah laut. Mencari ketenangan jangan ke hutan belantara. Ketenangan itu ada dalam dirimu. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menenangkan hati orang beriman. Besarnya sebesar genggam. Kalau bapak badannya tegak, sebesar itulah dia. Saya yang tak terlalu tegak, sebesar inilah dia. Sebelah kiri berteguk dua jari di bawah. Itulah letak ketenangannya. Terasa dia. Kalau yang normal begitu. Kalau yang tak normal begitu. Jantung ini normal itu disebabkan oleh hati yang tenang. Tapi hati yang tidak tenang itu disebabkan dua. Detak jantung itu tak normal karena sebab pertama jatuh cinta. Yang kedua jatuh tempo. Kalau sudah terdengar suara sepeda motor orang datang, tukang klik. Makanya hati kita bersyukur. Saya bersyukur sekarang saya sehat. Saya bersyukur sekarang jumpa sama kawan-kawan. Saya bersyukur bisa hafal beberapa ayat. Saya syukur bisa beberapa hadis. Saya syukur bisa diminta jadi imam. Saya syukur masih bisa beramal soleh. Maka kata Nabi, harta yang paling mahal adalah hati yang bersyukur. Qalban syakur. Orang mobilnya harga 5 miliar. Mobil yang paling mahal sekarang 5 miliar, pintunya 2. Rupanya mobil ini makin sedikit, pintunya makin mahal. Nanti ada mobil keluar tak pintu nih. Ngompat aja. Kalau diesel. Apakah orang yang punya mobil sport harga 5 miliar itu bersyukur? Tidak. Berkerut keningnya. Apa kata dia? Tuhan tak adil. Kenapa? Karena yang dipegangnya kunci mobil sport, yang ditengoknya ke atas kawan dia punya private jet, pesawat pribadi. Tidak akan pernah bersyukur. Tapi kalau kita syukuri nikmat Allah ini. Ibu, kalau memikirkan doa ibu dulu minta dikirimkan Allah pangeran yang putih, matanya biru, rambutnya ikal, maka menengok suami yang sekarang tak pernah bersyukur. Allah memberikan suami bukan yang ibu minta, tapi yang sesuai dengan ilmu Allah. Betul Pak Ustaz. Untunglah dikasih Allah lakiku yang ada hitam manis itu. Coba kalau yang dikasihnya dulu yang putih macam buli, tak bisa aku tidur Pak Ustaz. Comas, mungkin udah dilahirkan pelakon. Masa lambat dia balik sedikit, mungkin dia kecelakaan. Alhamdulillah Pak Ustaz, dengan suamiku yang tak keluar pakanteng itu, aku tak terlalu khawatir. Seminggu pun dia balik gak apa-apa. Gak cemas kalau lagi kau gak pulang, gak apa-apa. Entah matinya dia. Jadi kita serahkan saja pada ilmu Allah. La haula wala quwata illa. Makanya selesai sholat tadi semuanya kita balikin kepada Allah.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 7. La ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, satu, tunggal, esa, tak berbilang, tak ada sekutu baginya. Lahul mulku, dia yang punya kekuasaan. Dia yang punya kekuasaan. Kalian yang mau mencari kekuasaan, minta sama dia. Lahul mulku. Berapa banyak orang sekarang mencari kekuasaan dengan membagi-bagi sembako. Lahul mulku, Allah yang punya kekuasaan. Walahul hamdu, dia yang punya puji-pujian. Jangan gila kau dengan pujian Abdul Somad. Dicaci, dihina. Pujian hanya milik Allah. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Wa yumiit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in. Makanya itu 3 kali tadi diulang. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan tidak direnungkan maknanya, renungkan 7 maknanya, tancapkan ke tangkai jantung. Ini banyak orang sekarang habis sholat memang dibacanya tapi tak direnung. Qadir, Qadir. Jadi tanya apa yang kau baca tadi? Qadir. Bukan nama lakinya. Kenapa Qadir? Nah, jadi yang pertama adalah qalban syakira. Tapi kalau saya tengok bapak-bapak, adik-adik, abang-abang, pakcik-pakcik, ini semuanya yang hadirnya adalah orang-orang yang bersyukur. Karena orang yang tak bersyukur itu tidak berterima kasih kepada manusia, tak bersyukur kepada Allah. Aku bersyukur ya Allah atas nikmat hidup ini, maka aku balas nikmat hidup yang kau kasihkan. Aku bangun bersyukur. Jadi sekarang yang tidur di rumah itu tidak bersyukur dengan nikmat hidup. Kalau cuma tidur, monyet yang tidur. Haluslah sedikit Pak Ustaz, janganlah sebut monyet. Monkey. Kalau besar, impok. Qalban syakira. Aku bersyukur kau kasih sehat ya Allah. Pulangkan kaki ke Masjid Al-Munawwarah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula. Aku bersyukur kau kasih sehat pinggangku ya Allah. Aku rukuk bersujud bersimpuh kepada-Mu. Sampai masanya nanti meleleh air mata kita mau sujud, tapi kita tak bisa. Kenapa? Terbaring di ruang ICU. Ayat salat. Menangislah bapak itu di rumah sakit. Tanya sama bininya, kok menangis kenapa Pak? Mau sholat. Kita gini. Dulu waktu sehat diskotik kau. Waktu sehat duduk kau. Sekarang udah sakit terbujur dan mati baru kau mau sembahyang. Untunglah waktu sehat dulu baik sama bini, sehingga ibu itu pun gak kasar kali cakap. Sabar ya Bang ya. Insya Allah gak sampai hari Jumat selesai. Kalau kemarin waktu sehat ini kasar-kasar, sombong, mentang-mentang sawit punya kalian, mentang-mentang kalian PNS, mentang-mentang duit banyak, sombongnya minta ampun. Ini rumahku, aku mau kau, mau pergi-pergilah. Begitu sampai akhirnya kalian sakit, yang datang menyuapkan kalian makan, yang memasangkan obat, yang semuanya. Itulah istri-istri yang solihah yang di belakang. Senang tadi. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu menjadi istri yang bersyukur punya bapak, bapak menjadi suami yang bersyukur punya ibu. Mudah-mudahan yang belum ada istri segera dapat jodoh. Tengok yang bilang amin, anak juga udah anak 3. Sebagai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qalban syakira. Pulang dari sini
bilang sama istri, oh my darling, oh my dear, oh my lovely. Ternyata selama ini aku suami yang tidak bersyukur. Ku tengok kau selama ini macam mak lampir, padahal kau adalah bidadari surga yang dikirimkan Allah SWT. Ibu pun juga pulang dari sini katakan, kau bapak Sucok, selama ini aku menganggap kau tukang brondol, padahal kau adalah pangeran yang dikirim Allah untuk menyelamatkan iman. Begitulah. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lalu kemudian apa lagi harta yang bagus itu? Setelah qalban syakira, lisanan zakira, hatinya bersyukur, insya Allah lisannya berzikir. Menengok segala sesuatu, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, astagfirullah. Tapi kalau hati tak bersyukur, yang keluar dari mulut itu sumpah serapah, caci maki. Tapi kalau orang bersyukur, ini anak ibu, iya, cantik ya anaknya, alhamdulillah, tabarakallah. Tapi kalau tak bersyukur, ini anak ibu, iya, kok cantik ya, siapa dulu mamanya? Anak ibu kok hitam, kok tengoklah laki itu. Tapi hitam-hitam manggil, sudah hitam melututnya berkudis. Giliran cantik, mengaku dia. Giliran tidak. Gimana ibu dulu jumpa sama bapak tuh, Bu? Ditangkap security kan? Tapi kalau orang selalu bersyukur, itu suami ibu, iya. Gimana ibu bisa jumpa sama dia? Kita wajib beriman kepada 6 rukun iman. Salah satu rukun iman adalah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Aku ini takdir baik bagi dia, dia itu takdir buruk bagi aku. Kita ini kalau hatinya bersyukur, insya Allah lisannya berzikir. Mudah mau cari tahu, tengok orang hatinya bersyukur atau tidak, tengok lisannya. Kalau dari mulutnya keluar sumpah serapah, caci maki, hamun, binatang keluar dari mulutnya Pak Ustaz, bukan binatang, kebun binatang. Kalau binatang cuma satu, kotor mulutnya, maka di dalam itu qad badatil baghdha'u min afwahihim, sudah nampak kekotoran dari mulutnya. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, yang ada di dalam hatinya jauh lebih busuk lagi daripada itu. Jadi kalau ada orang komen-komen jelek di TikTok, di Facebook, di Twitter, di grup WhatsApp, yang ada di hatinya jauh lebih jahat daripada itu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari itu semua. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah zikir, alhamdulillah zikir, Allahu akbar zikir, la ilaha illallah zikir, la haula wala quwwata illa billah zikir. Selawat Rasul, selawat zikir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Baca Quran pun zikir. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Jadi zikir mana yang paling bagus Pak Ustaz? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya tadi habis sholat kita berzikir. Pertama bersihkan dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Anak saya umur Sami itu umur 3 tahun, nanti bulan 2 nanti baru 3 tahun. Selesai sholat, kalau saya sholat sunat di rumah, ikut dia sholat di belakang. Habis selesai sholat itu pejamnya mata, penasaran istri saya apa yang dibilang. Pas dia kan rupanya dibilang tasbih, tasbih.
Bertasbih itu bukan gitu. Tasbih itu subhanallah. Jadi karena selalu saya bilang tasbih, gue dipegang tasbih. Subhanallah. Tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah, istighfar, astagfirullah. Ya nanti baru tobat istighfar. Astagfirullah. Jangan karena mau mengejar banyak zikir bunyinya tak jelas. Ini banyak orang berzikir ini macam dapat bakwan panas. Makanya saya waktu diminta dari imam tadi sebetulnya batuk-batuknya suara tablik akbar tadi malam, tapi karena diminta maju saya, diantaranya saya maju itu untuk mengajarkan zikir itu pelan. Subhanallah, 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 alhamdulillah, la ilaha illallah, afdal zikri ma'alam annahu la ilaha illallah. Karena kadang terlalu kencang banyak tak jelas lagi. La ilaha illallah. Kata atuk kami dulu, kalau la ilaha illallah itu menyala bunyinya, disitulah pintu jin masuk. Mau setan itu masuk dari la ilaha illallah kalau lain bunyinya, lain di situ macam dia dapat simpang masuk, maka mau orang kerasukan masuk. Disangka orang wali setan. Maka dibetulkan, ditepatkan bacaannya la ilaha illallah. Kalaupun mau goyang kepala, la itu membuang semua, la tidak, baru ke kiri ke tangkai jantung Allah, la ilaha illallah. Kalau yang model goyang kepala, kalau tidak dia biasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang yang dikit la ilaha illallah, tapi kadang tak tahu dia bertanya kenapa kepala kau goyang. Tengok orang tu goyang. Lisanan zakira, lisannya berzikir. Ibu kerja apa? Saya ada warung toko depan rumah Pak Ustaz. Jaga toko. Ada orang beli, layani. Tak ada orang, zikir kita. Pakai zikir yang digital itu. Bagus zikir digital itu untuk ngitung berapa. Selawat Allahumma sholli alaihi wasallam. Ada pembeli yang pula saking busuk berzikir pada bu ini berapa sekilo? Allahumma sholli alaihi wasallam. Banyak kali zikir ini Pak Ustaz. Kata Habib ini sholawat mantap, kata Ustaz ini tasbih, kata Kiai ini istighfar. Mana yang mau saya amalkan Pak Ustaz? Semuanya bagus. Mana yang udah gua amalkan? Belum lagi Bapak. Yang pertama istighfar, bersihkan dulu, screening, bersihkan semua. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Bisa 100 bagus, tak bisa 40, tak bisa 10, tak bisa mati aja lah. Habis istighfar, sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa 100 bagus, tak bisa 40, tak bisa 10, tak bisa 3, tak bisa 1. Setelah selawat, puncaknya adalah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah itu kuat? Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, la ilaha illallah itu kuat sampai bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. La ilaha illallah, untuk mengusir hantu setan di kepala otak. Banyak orang zikir. Ya. Kata setan kau sudah suka. Katanya kalau meruqyah orang kerasukan setan, mesti kuat bacanya. Mana bisa meruqyah bacanya pelan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Jadi imam bagus. Kadang anak-anak muda ini kok jadi imam
imam setiap kali rupanya ada gadis di belakang. Sudah lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir yang pelan ada juga dalilnya. Wa dzkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah, sebut Tuhanmu dalam dirimu. Kenapa Ustaz tadi zikir kuat? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa tadi Ustaz zikir kuat? Karena makmum ini ada yang mu'allaf baru masuk Islam. Karena makmum ini ada anak-anak yang baru ikut ayahnya, tak tahu dia bacaannya. Karena makmum ini ada memang sudah lama Islam tapi baru subuhnya dia ikut. Anak-anak ini kalau pulang dia ke rumah ditanya sama emaknya, apa bacaan imam itu tadi selesai salat? Saya baca supaya dia dengar di belakang. Maka baca doa tadi. Doa saya tadi pakai Rabbana 10. Rabbana yang saya baca tadi 10. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Al-Fatihah. Ada pula imam nih asal Rabbana 2 aja. Rabbana zalamna, habis itu Rabbana atina. Kamu pun heran, kenapa 2? Rupanya dia pilih nomor 2. Ini masjid, jangan nanti takap bawah semua nggak boleh. Makanya saya dari tadi mana dan nyebut-nyebut kan. Nah Bapak Ibu, lisanan dzakira, lidah yang berzikir. Orang yang membunuh Sayyidina Ali, ditikamnya Sayyidina Ali itu namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Dipotong tangannya. Kalian potong tanganku nggak apa-apa, kalian potong kakiku tak apa-apa, asal jangan kalian potong lidah. Kenapa? Karena kalau kalian potong tanganku, aku cuma merasa sakit. Kalau kalian potong kakiku, aku cuma tak bisa berjalan. Tapi kalau kalian potong lidahku, aku tak bisa lagi berpikir menyebut nama Allah. Abdurrahman ibnu Muljam itu bukan penjahat. Lalu di mana letak jahat dia? Dia berzikir. Letak jahatnya adalah mengkafirkan sahabat Nabi. Nah, ini yang paling mengerikan. Ada orang yang sholat, rajin baca Quran, berzikir, tapi mengkafirkan orang beriman. Aliran takfiri namanya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari aliran mengkafir-kafirkan. Sudah sampai ke 10 salam. Bentar lagi sampai lagi. Sudah lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala supaya lisan. Ustaz, kalau dibawa orang reading, banyak anak-anak muda tuh ngajak saya bawa motor. Ustaz, naik motor bisa? Oke. Terus selama naik motor tuh apalah mulut Ustaz? Zikir. Mana tahu malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, dan langgar. Orang jatuh kecelakaan itu bukan melanggar batang pisang, kulit pisang. Terpleset kita jatuh, mati. Iya, kalau ini banyak orang sekarang naik motor, hidungnya lagu-lagu macam-macam. Oh, pas kecelakaan mati. Itulah kalimat terakhir kau. Dengar lagu I want to break free. Coba kalau kita mendengarkan sholawat, salatullah, salamullah, meninggalnya dalam keadaan mengingat Allah dan mengingat Rasulullah. Saya menengok, saya bawa mobil, pas di lampu merah, saya tengok di sebelah anak muda pakai motor, mulutnya Allah. Di zaman fitnah anak muda sekarang, anak muda zaman sekarang yang katanya zaman fitnah, zaman medsos, naik motor masih sempat berzikir. Tengoklah mulutnya. Lupa, saya sangka berzikir, rupanya di samping helm itu ada handphone.
Banyak sekarang kita sangka orang berzikir, rupanya airport memang. Jadi kalau bisa zikir-zikir supaya mati kita husnul khotimah. Orang tarekat Naqsabandiyah, Syekh Hamzah Pansuri punya saudara kandung namanya Syekh Ali Pansuri. Punya anak laki-laki namanya Syekh Abdul Rauf As-Sinkili. Tarekatnya namanya tarekat Syattariyah. Karena nama silsilahnya Syekh Abdullah Syatari dari India. Kemudian datang lagi ulama datang ke Aceh membawa satu lagi tarekat. Namanya tarekat Naqsabandiyah. Naqsabandiyah dan Syattariyah adalah tarekat. Tarekat artinya jalan menuju Allah. Dua-duanya adalah jalan zikir. Nama kaptennya Abdullah Syatari, nama kapalnya Syattariyah. Nama kaptennya Bahaudin Naqsabandi, nama kaptennya Bahaudin Naqsabandi, nama kapalnya Naqsabandiyah. Nama lautnya adalah La ilaha illallah. Tujuannya adalah ma'rifatullah. Jalan yang ditempuh adalah tariqat. Dan yang mereka cari ilahi anta maksudi wa ridhaka matlub. Belum ada orang tarekat berkelahi caci maki. Karena bagi mereka, kau mau naik kapal Naqsabandiyah sampai, kau mau naik kapal Syattariyah sampai, sama-sama sampai. Jangan terlalu heboh menengok kawan naik apa. Sekarang banyak orang, kau mau naik sepeda tak sampai kau ke sana. Kalau mau naik ojek tak sampai, turun di jalan. Kalau naik motor tak sampai, nanti minyaknya habis. Yang baru naik sepeda, kalau naik sepeda rusak rantainya, berhenti kau di jalan. Rupanya yang bercakap ini tak berjalan-jalan. Makanya mereka tidak pernah mempermasalahkan jalan apa selama mereka berjalan. Yang naik motor sampai, yang naik sepeda sampai, yang naik sampan sampai, yang naik helikopter sampai, semuanya sampai kepada Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Yang ku maksud engkau, ridhamu lah yang ku cari. Jadi nanti kalau di sini ada pengamal tarekat Naqsabandiyah yang zikirnya Allah, 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 1 hari 5.000, itu terserah dia. Kalau ada pengamal tarekat Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, La ilaha illallah, semuanya sampai insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mati dalam berzikir. Amin. Orang kalau berzikir mudah matinya. Dibisikkan sekali ke telinga, La ilaha illallah. Tapi kalau tak berzikir, yang membisikkan pula bini, La ilaha illallah. Mau dia, kalau tak pernah kening itu menempel ke lantai. Lah, panggil lagi istri udah muak udah, panggil kawan. Kau kawannya kan dia. Datang kawannya dia ambil handphone. Penasaran bininya. Apa bini dia sekamar satu tempat tidur? Kenapa kau yang itu? Gambar apa kau tunjukkan tadi? Supaya bala 6. Tolong jangan tersinggung dengan kita. Kunci mendengar ceramah untuk sama ini saat aja, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Hati bersyukur, lisan berzikir. Yang berikutnya adalah zaujatan salihatan tu'inuhu ala amril akhirah. Istri yang salihah yang menolong dia untuk tujuan akhirat. Ini penting. Adik-adik yang santri-santri ini dari pesantren. Mudah-mudahan adik-adik kalian dari pesantren sudah baca kitab, sudah hebat bahasa Arab, bahasa Inggris, kalian dapat istri solihah. Kalaupun kalian hafal Quran, baca kitab, kalau dapat lemak lampir, baru kalian mau buka pengajian. Assalamualaikum. Sudah masuk nih. Pempers bang. Adapun masalah pempers.
Saya bilang sama istri saya, aku berangkat hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin aku di Aceh. Turun ini nanti di Medan, Kuala Namu, habis itu jalan darat ke Subulu Salam, habis itu nanti kami ke Lok Semawi, habis itu ke Banda Aceh. Habis itu aku langsung ke Medan, habis itu ke Sibolga, ke Paluta, habis itu hari Rabu aku baru pulang. Iyalah. Coba kalau pas saya bilang, aku mau pergi, zaujatan salihatan tu'inu ala umuril akhirah, istri salihah yang menolong untuk perkara akhirat. Nabi Muhammad naik ke Jabal Nur, turun menggigil. Apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah? Diselimutinya pakai kain. Coba bapak pergi ke naik ke gunung, turun menggigil. Kok tak mati gua kan? Aku bilang jangan naik lagi, naik juga mampus loh. Tapi Khadijah, Allahu Akbar, diselimutinya Rasulullah. Dibawakannya kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, apa yang terjadi pada suamiku ini? Kata Waraqah bin Naufal, yang datang itu adalah namus malaikat Jibril yang dulu datang kepada Musa, datang kepada Isa, datang kepada Ibrahim, dan sekarang dia datang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badannya ditenangkan dengan selimut, hatinya ditenangkan dengan bertanya kepada orang yang tahu. Mudah-mudahan bapak-bapak, kalau saya tengok dari senyum bapak-bapak ini istrinya solihah. Bisa pula dia sholat ke masjid. Banyak orang habis salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya, kau kenapa nggak berdoa lagi? Masih ada zikir, ada pengajian. Kata bini punya lama-lama, anak menangis di rumah. Bang, aku mau pergi arisan, kau cuci, kau pel, kau masak. Dah abang. Kalau ada bapak yang model begini, ini salah satu tanda-tanda tak kena azab kubur di akhirat. Kenapa begitu? Karena pas mau diazab malaikat, kata malaikat satu lagi, ini gak usah kita azab, karena udah azab kali dulu. Zaujatan salihah, istri yang salihah. Kalian nanti tamat pesantren, habis itu S1, S2, S3, S3, S2, S2, S bambu. Habis itu nanti kalian sukses belajar. Jangan kalian petantang-petenteng cari bini, minta pendapat orang tua. Kalian mungkin berilmu dalam bidang nahwu sharaf, kalian mungkin alim dalam bidang tafsir, tapi masalah perempuan, ayah kalian lebih berpengalaman lagi. Berapa mantan ceweknya ya, memang aku baca masalah baca kitabnya aku lebih hebat. Tapi masalah ini ayah kan playboy cap tupai. Kata ayahnya, tak ada yang lebih indah daripada bertemu dengan Pak Cucok. Nah, itulah maka jangan kalian penantang-penantang nampak cantik, bagus, datang ke rumahnya, bawa orang-orang tua, tengok yang baik-baik. Kalau dapat kalian perempuan yang solihah, bisa menolong dakwah, bisa menolong akhirat, maka insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Pulanglah laki PNS membawa gaji 3 juta yang sudah dipotong pajak, dipotong bank, tinggal 1 juta. Macam lagi rusak. Apa tak pingsan deh? Belum malaikat maut datang kan dah mati belum? Kata malaikat maut, perasaannya belum kucabut udah mati. Tapi kalau dapat kalian yang sabar, bang, aku ini kan anak orang kaya dapat abang. Kebun sawit bapakku tengoklah, kebun karetnya tengoklah. Masalah abang gak banyak duit, gak apa-apa bang. Nanti abangku masukkan dalam 8 asma fakir miskin. Itu zakat sawit itu abang kasih. Jangankan sawit itu bang, nyawa aku berikan untuk abang. Satu-satunya kesalahanku hidup ini cuma satu bang, mencintai. Dapat klaim macam itu, so sweet. Makanya perempuan itu yang dicari itu berapa?
Tungkahul mar'atu, perempuan itu dinikahi limaliha, karena kaya. Kok kan ganteng, iya. Tamat pesantren, iya. Putih, iya. Kenapa kau nikah sama itu? Cuma lah Pak Ustaz, itulah yang sawitnya sejauh mata memandang. Wali hasabiha, karena keturunannya bangsawan, darah biru. Kenapa kau nikah sama dia? Ayahnya darah biru itu Pak Ustaz. Makanya payah kalau tak. Yang ketiga, wali jamal, cantiknya. Apa kata orang Melayu memuji istri yang cantik? Rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah, pipinya bak paur dilayar, tinggi semampai. Oh, fasfar bidzatid din. Kalau pandangkan harta, harta akan binasa. Pandang rupa, rupa akan sirna. Yang kekal abadi adalah iman dan Islam. Fasfar bidzatid din, tengok agama, kalimat tiada, maka kau akan selamat. Ini anak-anak santri ini habis belajar, habis pondok, habis tamat, habis kuliah datang jumpa Ustaz Somad. Ustaz Somad, ya. Dulu saya kan pernah ceramah, katanya istri itu pandang hartanya, pandang nasabnya, pandang rupanya, pandang agamanya. Iya. Tolong saya carikan Ustaz yang ada empat-empatnya. Kalau ada empat-empatnya, apa itu kasih ke kamu? Apa maksud cakap Ustaz ini? Jangan melihat kesempurnaan. Enggak ada perempuan yang sempurna itu. Kalau kau mau cari perempuan sempurna, bujang lapuk, tak nikah-nikah. Kalau mau cari perempuan yang utuh sempurna, itu cuman ada di Instagram. Itu pun pakai filter 5 lapis. Terus jumpa, tumpul aja mukanya. Muka putih, leher hitam. Asal baik dia. Cerita kalian kalau mau nikah jangan cerita yang manis-manis, cerita baik-baik. Aku ini tamat pesantren, aku ini dai, walaupun aku bisnismen punya kebun sawit, walaupun aku ini punya pesantren, walaupun aku ini kaya, walaupun santriku ribuan, walaupun aku ini calon wali kota, misalnya nanti. Kau mesti siap mendampingi aku, karena aku ini bukan milik kau saja, aku ini milik umat. Apalagi kalau jadi aku nanti dulu, masyarakat akan banyak datang ke rumah. Siap kau menyambut kita. Apa kata dia? Mereka cuma memiliki badanmu bang, tapi hatimu milik aku. Itu sebelum ke KPU. Ini dia kena ngomong. Udah, kalau saya tengok dari ketawa bapak ibu ini orangnya nggak ada punya utang. Lepas. Orang kalau berutang setengah mati kita mancing nggak bisa dilepas. Ketawanya tetap ketahan. Karena ketawa orang ini lepas nggak ada utang, maka suaranya tidak bisa dibeli dengan serangan pajak. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz dari tadi menengok ke sana? Menengok jam 6. Tadi saya tahu saya akan jam 5. Jam 6, 1 jam biasanya itu dari waktu subuh itu sudah boleh sholat sunat isyraq 2 rakaat. Nanti kita sholat sunat isyraq. Ada pertanyaan masuk ke handphone. Sebentar ya. Hebat pertanyaannya, ditulis pakai ketik. Ustaz, orang memulai zikir ada yang memulainya afdalul dzikri la ilaha illallah. Ada fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang memulai zikir dengan fa'lam annahu la ilaha illallah, dia ambil ayat Quran. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang memulai zikir dengan afdalul dzikri la ilaha illallah, dia ambil dari hadis Nabi. Hadisnya panjang. Afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Dipotongnya Pak. Yang memulai zikir dengan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, dia gabungkan antara hadis Nabi di pangkal, ayat di ujung. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha. Bolehkah menggabungkan hadis dengan ayat Quran Pak Ustaz? Ada imam sholat
Imamnya Nabi Muhammad SAW. Makmumnya baca doa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi tidak pernah mengajarkan doa itu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salam Nabi tanya, siapa tadi yang baca Allahu Akbar kabira? Tak pernah kuajarkan itu. Kata sahabat, aku ya Rasulullah. Futihat abwabus sama, terbuka pintu langit, malaikat turun membawa rahmat atas doa yang kau baca. Hadis lain, Sami'allahu liman hamidah. Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi makmum lain bacaan, Sami'allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi. Selesai salat Nabi tanya, siapa yang baca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi? Ana, saya ya Rasulullah. Kata Nabi, futihat abwabus sama, terbuka pintu langit, turun malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Berdasarkan hadis ini, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, jawazu ihdatsi dzikri ghairil ma'zur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'zur. Boleh membuat zikir bacaan yang bukan maksur. Bukan maksur maksudnya tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, dibuat di dalam sholat selama tidak bertentangan dengan yang maksur. Sedangkan bacaan yang tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, boleh dibaca di dalam sholat, apalagi di luar sholat, dan itu ada dalam Quran dan hadis. Yang tak boleh itu pas baca Quran dirobahnya isi Quran beda. Doa, misalnya dalam doa itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Lalu pas baca doa jadi imam Allahumma Rabbana atina fid dunya, tak salah, dia tidak merubah Al-Quran karena saat itu fungsinya sebagai doa. Jadi saat itu sebagai attention, perhatian. Zikir yang paling afdal, ketahuilah wahai jamaah bahwa zikir yang paling afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi yang memulai zikir dengan afdalu zikri la ilaha illallah, bagus, pakai hadis. Yang memulai zikir dengan afdalu zikri la ilaha illallah, yang memulai zikir fa'lam annahu la ilaha illallah, ayat Quran. Yang memulainya dengan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu pun tak salah karena ada dalam Quran dan sunnah Rasulullah. Andai tidak pakai tiga-tiganya, terus bagaimana dia? Attention please, ladies and gentlemen, kepala buku establishment, saudara-saudara sekalian, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Boleh, tak salah, karena ini bukan bagian dari bacaan dalam sholat, sudah di luar sholat. Maka pertanyaan ini pastilah dari orang yang berilmu, karena berdasar dia sudah ngaji, dia ingin tahu. Mudah-mudahan Raudhatul Jannah pesantren. Apa ada tanda orang yang bersyukur menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa tanda orang yang bersyukur? Tanda orang syukur itu artinya syakaro, nampak. Saya dikasih orang baju, ini baju yang dikasih ini mesti saya nampakkan. Bagaimana cara menampakkan baju ini? Dipakai. Tadi malam dikasih, dipakai. Coba kalau tak saya pakai baju, paginya orang udah berpikir jangan dijual satu. Maka yang pertama adalah nampakkan syukur itu. Wa amma bi ni'mati rabbika, nampakkan. Kau Islam, ya, nampakkan kau Islam. Asyhadu an la ilaha illallah. Kau sehat, nampakkan kau sehat. Berjalan ke masjid. Mulut kau sehat, ya, nampakkan. Subhanallah, subhanallah. Kau bertenaga, nampakkan. Kau punya harta, nampakkan. Bangun masjid. Masjid Al-Munawwarah Subulus Salam. Lampunya ini kalau begini ini paling enggak 30 juta harganya. Ya. Artinya nampakkan. Yang pertama nampakkan. Yang kedua, setelah dinampakkan, maka dia mesti diajarkan, disampaikan. Karena orang Islam tidak mau selamat diri sendiri.
dia mesti menyelamatkan orang lain. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang lain. Jangan masuk surga sendirian. Tak boleh masuk surga sendirian. Makanya Rabbana atina, kami semua. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kalau syukurnya lisan, tunjukkan pada lisan. Kalau syukurnya badan, tunjukkan pada badan. Kalau syukurnya mata, tunjukkan pada mata, tengok Quran. Kalau syukurnya hati, tunjukkan pada hati, renungkan Allah. Kalau syukurnya pada pikiran, gunakan pikiran sesuai dengan yang sudah diberikan Allah. Amal kita itu ada amal lisan, amal badan, amal hati, amal harta. Nah, ini empat-empatnya ini mesti kita amal, mesti kita syukurkan. Amal badan, tegak, ruku, sujud. Amal lisan, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Amal hati, ridho, tawakal, qanaah, zikir. Amal harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Kalau kita mau bersyukur, semua ini kita amalkan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah. Syukur salam diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Syukur salam baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadinya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tad'a lana dhanban illa ghafartah. Pulang kami dari masjid di dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridhan illa syafaitah. Sehatkan kami dari segala penyakit ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala aziban illa zawajatah. Yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabatah. Yang belum punya keturunan berikan anak yang soleh dan salihah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha shalah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, mudahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat masing-masing. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.